Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah elektif media digital. Hari ini saya Tarik Barasaba dari Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FKUB akan memberikan kuliah pengantar untuk berikutnya menjadi bekal bagi teman-teman mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan untuk course elektif media digital ini. Jadi kuliah hari ini adalah tentang literasi digital dan pemanfaatan sosial media untuk promosi kesehatan. Sebelum kita kuliah, kita berdoa dulu menurut agama Kristen kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tarik Barasaba, tadi sudah saya ceritakan. Saya lahir di Pontianak tanggal 19 Juli 1986. Ini riwayat pendidikan saya, jadi saya dari TK sampai SMA itu di Pontianak, lalu saya melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Jatinangor dulu, lalu melanjutkan ke pendidikan profesi dokter itu di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, setelah lulus dari FK, setelah jadi dokter, saya bekerja di FK Unpad juga, tapi sebagai training koordinator di unit penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Setelah itu saya lanjut kuliah ke ITB. Jadi saya ambil S2-nya itu teknik elektro. Tapi opsinya itu teknik biomedika. Jadi yang dibahas adalah alat-alat medis dan sistem informasi kesehatan, seperti itu. Mungkin nanti kalau yang berminat dengan teknik biomedika kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Ini bidang minat saya. Yang pertama ada telemedicine, lalu wearable medical devices ya. Jadi kalau telemedicine itu bisa teleedukasi atau telekonsultasi. Kalau wearable medical devices itu contohnya kalau teman-teman lihat banyak orang-orang yang pakai smartband atau smartwatch yang dia bisa mengukur denyut nadi misalnya, atau tekanan darah, atau EKG malahan. Jadi itu termasuk wearable medical devices. Lalu juga artificial intelligence, terutama untuk bidang kesehatan ya, membuat algoritma-algoritma untuk menentukan suatu apa ya, bisa penyakit, bisa klasifikasi. Lalu kuantitatif fisiologi, seperti fisiologi pada umumnya yang teman-teman pelajari di FAAL, yang kita pelajari di FAAL, tapi dibahas secara kuantitatif. Jadi menggunakan rumus-rumus fisika dan perhitungan matematis. Selain itu saya juga memiliki ketertarikan di bidang sexual health. Dulu saya kerja di bidang pencegahan HIV and AIDS. Lalu literasi, saya senang menulis. Terus ya saya suka makan, suka jalan-jalan, suka game, suka nonton, dan senang sepak bola ya, tapi nonton doang.
Ya, teman-teman tahu nggak kenapa dokter itu harus memiliki literasi digital? Oke, jadi dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan di era industri 4.0 yang itu sudah tertulis di SNPPDI yang terbaru, di situ ada salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh para dokter, yaitu literasi data. Literasi data ini maksudnya adalah kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi, atau big data di dunia digital. Nah, jadi penting banget nih, apalagi nanti teman-teman mungkin saat lulus bekerja di era revolusi industri 4.0. Oke, tapi di masa yang akan datang mungkin perkembangan teknologi mungkin akan mendorong terjadinya revolusi industri 5.0. Nah, itu yang teman-teman perlu siap. Karena apa yang teman-teman pelajari sekarang mungkin akan tertinggal dari apa yang teman-teman hadapi di masa yang akan datang. Dari tadi kita ngomongin mengenai literasi digital. Sebenarnya literasi digital itu apa sih? Kalau yang saya baca, literasi digital itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan ICT atau Information and Communication Technologies, TIK kalau dalam bahasa Indonesia ya, teknologi informasi dan komunikasi, untuk eh, mencari, menganalisis, membuat, dan juga menyampaikan informasi melalui media digital. Jadi media digital apa saja? Banyak. Misalnya internet atau dari sosial media, dari Google, ya. Nanti kita lihat. Jadi di mana kita mencari informasinya? Misalnya teman-teman cari dari Google. Teman-teman cari apa misalnya? Cari jurnal. Oh, berarti saya harus cari di Google Scholar, kan gitu. Itu berarti teman-teman memiliki literasi digital. Tapi kalau nggak tahu harus cari kemana, mau cari jurnal, carinya kemana? Cari di YouTube, ya nggak ketemu. Lalu menganalisis, misalnya ada informasi masuk nih, kita mulai berpikir kan, tar, ini informasi bener nggak nih? Ini eh, judul sama kontennya nyambung apa enggak nih? Nah, dari situ kita bisa melakukan filtrasi. Mana yang informasi yang baik, mana informasi yang sesat atau hoax. Gitu ya. Lalu bisa juga meng-create atau membuat suatu informasi. Kalau kita sudah punya data, kita bisa membuat suatu informasi dengan melakukan pengolahan data terlebih dahulu. Informasi apa yang mau kita buat misalnya? Kita mau membuat informasi bahwa saat ini masyarakat itu perlu menggunakan masker walaupun sehat misalnya. Kenapa tuh? Kita lihat datanya. Oh, ternyata dari data terlihat bahwa negara-negara yang menyarankan masyarakat yang sehat untuk turut memakai masker, ternyata laju transmisi COVID-19 itu dia lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menganjurkan masyarakat yang sehat untuk menggunakan masker. Nah, gitu ya. Tapi tentunya maskernya masker yang
baik ya, yang tingkat filtrasinya cukup baik ya. Jangan pakai masker bengkoang ya. Nah, terus bagaimana menyampaikannya? Itu juga salah satu kemampuan di era digital. Kita nggak bisa menyampaikan sesuatu yang benar, tapi dengan cara yang tidak benar atau tidak baik. Misalnya apa ya? Misalnya vaksin. Vaksin ini sering jadi apa ya? Jadi dilema ya. Jadi antara anti vaksin dengan yang pro vaksin itu kalau kita lihat perdebatannya di sosial media luar biasa ya. Tapi tentunya ketika kita mau menyampaikan hal yang benar terkait vaksin, kita sampaikan secara normal-normal aja, ya, nggak usah dengan emosi misalnya. Kalau saya lihat tuh kadang-kadang ada yang emosi gitu kan. Jadi begitu karena dia pro vaksin, begitu ada yang mempertanyakan atau meragukan vaksin, terus jawabannya tuh responnya, komennya luar biasa gitu. Ya udah sini nanti gue siram pakai uh, kuman. Lu nggak divaksin, bisa nggak lu bertahan? Wah, kok gitu? Kalau gitu orang jadi tidak respect. Akibatnya pesan yang kita sampaikan juga tidak uh, sampai kepada audiens. Jadi ya disampaikan saja bahwa vaksin itu seperti ini, persentase keberhasilan pencegahannya sekian, itu yang perlu disampaikan. Ini adalah skill yang saya rasa perlu teman-teman kuasai di era 4.0 sekarang. Tadi kita udah bicara tentang data, kita sudah bicara tentang informasi. Sebenarnya apa sih beda antara data sama informasi? Ini pertanyaan sering ditanyakan nih. Sebenarnya jawabannya simpel aja. Informasi adalah data yang sudah diproses. Simpel kan? Informasi adalah data yang sudah diproses atau diolah. Data itu mentah. Dia kayak beras. Kalau data beras, informasi berarti apa? Ya bisa apa aja. Tergantung kita mau mengolah beras itu jadi apa. Bisa jadi nasi, bisa jadi lontong, bisa jadi ketupat, bisa jadi bubur, jadi rengginang juga bisa, ya kan? Sama seperti data, ya. Informasi apa yang mau kita buat, maka kita sesuaikan pemrosesan datanya, kita sesuaikan pengolahan datanya supaya jadi informasi yang kita inginkan. Jangan sampai kita mau masak nasi malah jadi bubur kan? Itu berarti salah proses, ya. Kalau data itu jumlahnya banyak, ya, dan memiliki keterkaitan satu sama lain, itu disebut sebagai basis data, atau kita lebih kenal bahasa Inggrisnya database. Ya. Terus kalau datanya banyak banget gimana? Database yang memuat sangat banyak data itu namanya data warehouse atau gudang data. Sebenarnya tergantung sih. Kalau dia itu teratur, jadi rapi gitu penyimpanan datanya, itu disebut data warehouse. Tapi kalau dia nggak teratur, soal ada data masukin, ada data masukin, ada data masukin. Nah, dan perlu waktu yang lebih lama untuk mencari data yang kita inginkan, berarti itu disebutnya data lake. Ya, lake itu apa sih? Danau kan? Jadi kayak danau aja.
Ada data baru cemplungin. Ada data baru cemplungin. Akhirnya dia jadi suatu danau data. Kebayang ya? Bedanya database, data lake, sama data apa tadi? Warehouse. Nah, data ini adalah kalau kata orang-orang itu data is the new oil. Ya. Kalau dulu itu orang-orang memperebutkan minyak, ya. Sekarang justru orang-orang berusaha menguasai data. Teman-teman nyadar nggak? Google punya data kita. Google tahu kita pernah kemana, misalnya. Kita pernah mengunjungi tempat A, B, C, D di kota X, Y, Z. Google tahu, ya. Bahkan Google bisa tahu hobi kita apa, website apa yang sering kita akses, sehingga dia juga bisa memberikan iklan yang paling cocok buat kita, ya. Makanya kalau yang sering misalnya kalau saya senang jalan-jalan, iklannya ya tiket, iklannya ya hotel, penginapan, gitu kan. Kalau yang senang belanja online misalnya, di order ya sis, gitu kan. Pasti iklannya nggak jauh-jauh dari Shopee lah, Tokopedia lah. Gitu. Jadi iklan itu sangat personalized, ya. Yang suka game, iklannya game online. Yang suka bola, jangan-jangan muncul iklan judi bola gitu. Nah, tapi jangan diklik ya kalau uh, judi bola ya, karena nanti ketahuan sama Bang Oma ya. Oh, teman-teman nggak tahu ya, beda generasi kita ya. Oke. Data itu nanti akan mempengaruhi informasi. Karena tadi kan informasi adalah data yang sudah diproses. Jadi kalau kita punya data itu jelek, maka informasi yang kita buat juga jadinya jelek. Gitu. Kalau kita nggak punya data apa-apa, ya kita nggak punya informasi apa-apa. Ya. Dan ujung-ujungnya informasi itu diperlukan untuk membuat suatu decision, suatu keputusan. Itu perlunya data. Kenapa sih kita perlu puskesmas perlu melaporkan data? Buat dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke dinas kesehatan kota atau kabupaten, dan juga buat menentukan langkah, buat mengatur strategi, membuat keputusan. Ya. Nanti dinas kesehatan kota atau kabupaten juga dia laporkan ke dinas kesehatan provinsi dan menentukan langkah juga. Oh, ternyata di puskesmas ini mereka stok obatnya habis. Oke, berarti perlu disuplai lagi. Contohnya seperti itu. Ya. If we have no data, we cannot make any information and we cannot make any decision. Kalau misalnya kita paksain untuk membuat keputusan, keputusan itu akan jadi keputusan yang ngaco, ya. Jadi spekulatif, bisa benar, tapi lebih besar peluangnya salah, gitu. But if you have a good data, you will make a good information, and you can make a good decision, ya. Jadi kita udah punya datanya bagus nih, valid, ya, dari sumber yang terpercaya.
informasi yang kita sampaikan juga jadinya bagus, ya. Dan keputusannya juga jadi tepat. Kalau kita lihat dari hierarchy of visual understanding, ini data itu yang paling bawah. Dia adalah suatu elemen yang diskrit. Ya. Nanti dari data itu bisa dirancang suatu informasi. Dia elemen-elemen yang mulai berhubungan. Kumpulan informasi, kalau di mapping dia jadi knowledge. Ya. Jadi suatu pengetahuan. Nah, nanti dari pengetahuan tersebut akan tercapai suatu yang namanya wisdom, kebijaksanaan, ya. Pengetahuan yang teraplikasikan. Nah, jadi kalau ini knowledge itu ilmu, wisdom itu amal, ya kan? Makanya ada yang bilang berilmu dulu sebelum beramal, gitu kan? Ya, ini sama, gitu ya. Knowledge dulu baru wisdom. Nah, karena kita di bidang kesehatan, maka kita harus tahu data-data kesehatan. Apa aja data kesehatan itu? Yang pertama, data kesehatan itu bisa berupa data alfanumerik. Alfa maksudnya alfabet, A, B, C, D sampai Z, alif, bata, sa sampai ya, gitu kan? Numerik apa numerik? Numerik ya angka ya. Jadi contoh data alfanumerik apa? Misalnya nama pasien, usia, ya. Yang ada di rekam medis itu sebagian besar alfanumerik dan memang data yang paling banyak digunakan memang data alfanumerik. Tapi ada juga jenis-jenis data lain yang bermanfaat juga buat kesehatan. Misalnya data sinyal, biosinyal sih sebenarnya. Ini gambarnya sinyal kayak sinyal WiFi ya. Biosinyal. Contohnya apa biosinyal itu? Macam-macam. Ada EKG, elektrokardiografi, berarti untuk menggambarkan sinyal jantung. Ada EEG, elektroensefalografi, berarti untuk menggambarkan sinyal aktivitas kelistrikan dari otak. Ada EMG, elektromiografi untuk otot. Ada ERG untuk retina ya. Malah katanya mau dibuat EXG ya. EXG itu jadi satu modul itu bisa buat mengukur berbagai jenis sinyal kelistrikan pada tubuh. Berikutnya ada image ya. Image itu kalau bahasa Indonesianya citra ya. Citra. Jadi kalau imaging pencitraan ya. Nah, bukan pencitraan kayak para politisi ya atau para selebritis ya. Image di sini maksudnya gambar. Bisa foto, bisa X-ray ya. Bisa foto pasiennya, bisa foto jaringannya, bisa hasil apus darahnya, bisa hasil biopsinya. Itu semua image ya. Itu data juga ya. Lalu berikutnya ada sound ya atau suara. Sorry ya kalau suara itu voice ya. Kalau sound itu lebih cocok kita terjemahkan sebagai bunyi. Bunyi apa? Yaitu yang teman-teman dengarkan pakai stetoskop waktu auskultasi. Ada bunyi jantung, lup dup gitu kan. Yang kalau orangnya suka dangdut, nanti kalau kebanyakan denger dangdut bisa jadi suara jantungnya jugi jagi juk gitu ya. Enggak. Ya. Nanti ada suara jantung tambahan lagi, awu gitu. Nah, jadi itu sound ya. Terus ada lagi biometrics
biometrics nih, contoh paling gampang sidik jari ya. Jadi kalau kalau saya pagi-pagi itu kalau ke kampus itu absen dulu ya. Pas taruh jari di sensor, nanti langsung katakan terima kasih katanya. Nah, kalau misalnya salah silakan coba lagi katanya. Jadi pas terima kasih itu muncul foto saya gitu. Kenapa dia tahu ya? Karena dia membaca sidik jari sensornya kan. Sidik jari adalah biometrics. Jadi tidak ada sidik jari yang sama setiap orang. Setiap individu punya sidik jari yang berbeda-beda. Sehingga dia menjadi data biometrics. Apalagi biometrics misalnya retina mata ya. Ya lihat film-film kayak film Mission Impossible gitu ya, film-film spy gitu kan suka pakai retina. Suara juga katanya suara itu salah satu yang eh, ciri khas dari setiap individu. Tapi masalahnya ada yang bisa niruin suara orang lain itu kan. Ya. Makanya ada HP yang kalau mau buka screen locknya itu harus pakai suara, ada. Ya. Cuma repot tuh, kalau lagi pilek gimana bukanya, bisa nggak tuh? Saya nggak pernah nyobain. Sama mungkin bisa juga get analysis ya. Jadi cara berjalan katanya itu juga beda-beda tiap orang. Itu yang termasuk data-data kesehatan. Kita bisa dapat data kesehatan dari mana aja sih? Ya, dari kalau secara primer kita bisa observasi langsung ya. Tanpa bertanya atau tanpa membaca, saya bisa tahu salah satu data dari teman-teman ya, hanya dengan observasi, hanya dengan melihat. Itu apa? Tahu nggak? Jenis kelamin ya. Iya dong, kan bisa tahu. Masa laki-laki pakai jilbab, kan nggak mungkin kan? Atau masa perempuan jenggotan, kan nggak mungkin. Jadi observasi itu, dari observasi kita udah bisa tahu. Yang kedua dari interview, dari bertanya. Saya tanya, kamu namanya siapa? Nah, dari situ saya dapat data nama. Nanti data berikutnya ya bisa dengan pertanyaan umur, alamat, apalagi ya bisa macam-macam. Ya. Ini dilakukan biasanya dilakukan saat anamnesis ya, termasuk gejala ya. Nah, nanti tandanya, sainsnya itu dari suatu penyakit kita dapatkan dari hasil pemeriksaan, examination, ya kan? Kita periksa apa tuh namanya? Inspeksi udah ya tadi ya, observasi kan? Perkusi, palpasi, auskultasi. Nah, nanti jadi kita dapat data. Oh, kita dapat data suara saluran nafas, ternyata ada wheezing. Oh, berarti kita curiga jangan-jangan asma nih. Nah, kan gitu. Ya. Atau tadi bunyi jantung kan? Bunyi jantung jugi-jagi gitu. Jadi, wah ini sering denger dangdut ya Pak ya gitu kan? Enggak ya, nggak mungkin ada bunyi jantung kayak gitu. Kalau data sekunder kita dapat dari mana? Data sekunder kita bisa dapat dari sorry ya, lupa dicantumkan. Sebenarnya yang paling gampang data kesehatan dari rekam medis. Cuma masalahnya rekam medis itu kan sifatnya rahasia ya, jadi tidak mudah kita dapat data rekam medis. Dan itu harus dilindungi nanti ya, keamanan datanya. Ya. Keamanan data nggak saya bahas di kuliah ini ya.
Atau bisa juga kita dapat data dari hasil riset orang lain ya, dari publikasi-publikasi saintifik, misalnya dari jurnal atau dari Riskesdas, data dari Riskesdas, data sensus dari BPS, itu scientific publications. Bisa juga kita dapat data dari provider asuransi bisa, ya, atau dari BPJS bisa sebenarnya, ya. Atau kita dapat data itu dari artikel, ya. Kita baca koran, kita baca detik.com misalnya, ya, atau kumparan atau kompas.com, ya. Sekarang kan eranya online media ya, orang udah jarang baca koran ya, nanti kita bahas itu ya. Atau dari Google Trend ya, dari Google Trend kita bisa tahu apa sih yang orang-orang cari, apa sih yang orang-orang pertanyakan ya. Nah, kemarin begitu ada dua kasus positif awal di Indonesia, itu orang-orang mulai cari tentang COVID gitu, tentang coronavirus ya. Jadi yang muncul di Google Trend gejala COVID, nah gitu kan ya. Atau misalnya bagaimana mencegah COVID, nah itu yang muncul di Google Trend. Atau kalau di Twitter itu trending topic ya, kita bisa tahu trending topic apa sih yang lagi warganet bicarakan di Twitter, apa yang lagi ramai dicuitkan di Twitter ya, dari netizen, itu akan muncul di trending topics pakai tagar ya, hashtag apa-apa-apa. Nah, gitu. Dari Google Maps kita bisa dapat data nggak? Bisa banget ya. Datanya dari mana? Dari hasil review orang. Kita bisa dapat data dan informasi dari situ. Kita bisa tahu tempat makan yang makanannya enak atau tempatnya asik buat nongkrong. Ya. Atau apalagi misalnya kita cari di Google Maps tempat wisata misalnya. Nah, nanti muncul tuh tempat wisata. Yang terakhir, tentu saja yang sudah tidak asing bagi teman-teman itu social media ya. Oke, kita akan bahas yang satu ini lebih mendalam ya, karena salah satu topik yang akan kita bicarakan yaitu penggunaan pemanfaatan sosial media untuk promosi kesehatan. Kenapa sih kita pakai sosial media? Itu pertanyaannya. Kita pakai sosial media ya, bukan cuma untuk apa misalnya buat posting foto-foto yang keren di IG gitu, buat apa, pamer di IG kan, pamer gue udah kesini nih gitu. Bukan cuma itu ya, apalagi pakai Facebook ngikutin hashtag alay gitu ya, maafkan aku yang dulu lah, aku tuh nggak bisa diginiin lah, itu kan eh, tren ya, tren di Facebook gitu, atau di Twitter. Kita bisa manfaatkan sosial media lebih daripada sekedar cuma sharing hal-hal yang sepele ya. Kita bisa manfaatkan sosial media untuk promosi kesehatan ya. Balik lagi ke pertanyaannya, kenapa sih kita suka pakai sosial media?
Jawabannya gampang, ya karena orang lain juga pakai, ya kan? Kenapa kita sering buka WhatsApp? Jawabannya gampang, karena orang lain juga pakai WhatsApp. Kalau circle kita tidak pakai WhatsApp, ya, misalnya circle kita pakainya Line, maka kita lebih sering buka Line, karena orang-orang di sekitar kita itu pakainya Line. Ya. Saya nggak pakai Line, kenapa? Karena orang-orang di sekitar saya jarang yang pakai Line, atau kalaupun pakai Line pakai WhatsApp juga, jadi komunikasinya lebih enak pakai WhatsApp, ya. Cuma kalau generasi teman-teman mungkin lebih suka pakai Line, ya. Saya nggak tahu, mungkin stikernya lebih unch gitu atau apa gitu ya. Ada gambar Koni lagi nangis itu ya, apa gitu. Saya dulu install Line buat dapat ini doang ya, KFC gratis sama promo Dunkin Donat ya. Tapi jarang dapat itu juga. Jadi semakin banyak penggunanya, maka semakin cocok kalau kita berikan promosi kesehatan di platform tersebut. Dan tentu ada segmentasinya. Kalau misalnya kita mau memberikan promosi kesehatan untuk anak muda, untuk teenagers, untuk centennials atau Gen Z ya, Gen Z. Nah, teman-teman kan Gen Z nih. Nanti kalau listriknya mati, teman-teman harus hidupin kan Gen Z. Nah, enggak ya, Gen Z bukan Gen Z. Oke. Itu lebih cocok apa? Instagram, ya, YouTube, ya kan? Tapi yang paling banyak penggunanya Instagram sih. Ya, ya itu saya nggak tahu kenapa lebih suka Instagram. Kalau generasi yang lebih tua ya, the older generation, nggak enak nyebut tua ya, yang lebih senior. Nah, yang lebih senior itu lebih suka pakai Facebook misalnya, WhatsApp, ya. Makanya banyak beredar hoax itu di Facebook sama WhatsApp ya, karena mungkin tidak semua penggunanya itu memiliki literasi digital, gitu ya. Sekarang bedanya apa antara media konvensional dengan media sosial? Kalau media konvensional, koran, TV, yaitu generasi saya masih pakai sih. Saya dulu zaman mahasiswa S1 koas koas kurang sih, S1 itu sering baca koran ya. Jadi media konvensional itu dia lebih disukai atau lebih banyak dilihat oleh generasi yang lebih senior. Tapi tentu saja dia punya keunggulan. Beritanya lebih valid. Ya. Kenapa valid? Karena dia lewat proses. Berita itu tidak langsung di-publish. Dia lewat dari wartawan, dia lewat filtering dulu. Lewat rapat redaksi. Ya. Difilter. Mana berita yang layak untuk dimuat. Ya. Karena space-nya itu terbatas. Koran, TV itu punya space yang terbatas. Koran itu kan cuma berapa halaman. Majalah juga. Kalau TV punya waktu tayang. Kan nggak bisa dia berjam-jam nayangin itu terus ya. Kecuali kompetisi dangdut ya, itu berapa jam di TV semalam. Lama, panjang banget durasinya. Nah, jadi filteringnya itu ketat. Lalu direview sama redaktur. Ini bener nggak nih berita nih? Ngarang nggak sih wartawannya? Ya. Dan terakhir ada proses editing yang mencegah typo, ya, atau memperbaiki susunan kalimat sehingga dia lebih enak dibaca. Ya. Nggak sembarangan kayak kita nulis di Facebook misalnya.
atau nulis di WhatsApp. Siapa yang mau nge-review? Ya, nggak ada filternya. Semua orang bisa nulis, semua orang bisa posting. Ya, nggak ada yang nge-review. Siapa yang mau ngeditin? Ya kan? Jadi beritanya itu lebih valid, lebih akurat. Ya. Tapi pembaca juga terbatas. Kenapa? Karena misalnya kalau koran harus beli, jumlah koran yang dijual juga terbatas. Kalau TV, sekarang channel televisi ada berapa? Ya. Jadi limited. Pembacanya itu terbatas. Nggak ada feedback. Ya. Walaupun bisa sih kita kasih feedback, misalnya ada berita tentang apa, terus kita kirim surat pembaca atau opini tentang berita tersebut ke koran, bisa. Cuma jarang feedback itu, dan nggak semua orang bisa memberikan feedback. Kalau TV gimana mau kita kasih feedback, ya? Mungkin ada beberapa acara yang interaktif lewat telepon, lewat apa, tapi nggak semua. Ya. Kalau sosial media, selain tadi dia itu viewersnya sangat banyak karena dia gratis, mudah diakses, bisa diakses dari mana saja, kapan saja, ya kan? Dan bisa feedback itu bisa langsung, ya kan? Teman-teman posting di Facebook, sebentar ada yang komen gitu kan, ya. Teman-teman posting di Twitter, ya, bisa jadi nanti ada yang reply. Teman-teman share suatu informasi di WA group atau di grup lain, nanti ada yang respon, ada feedback dari orang lain. Nah, cuma kelemahan media konvensional itu adalah di iklannya. Iklannya itu kalau di TV itu makan waktu, ya. Jangan-jangan lebih lama durasi iklannya daripada durasi acaranya atau beritanya. Ya. Kalau di koran, masalahnya itu iklannya kadang-kadang nggak benar gitu. Sering nggak sih ketemu iklan yang pengobatan apa, testimoni dari pasien. Pasien yang mengalami diabetes setelah bertahun-tahun, setelah mencoba ramuan ini menjadi sembuh. Wah, gitu kan? Itu. Kadang-kadang ada iklan-iklan macam-macam ya. Pengobatan disfungsi ereksi lah, ada entah eh, mungkin ada kalung-kalung ajaib apa, itu sering banget tuh di TV tuh ya. Gelang apa, kalung apa, tuh kadang-kadang sebel kalau lihatnya ya. Dikasih tulisan lafaz Allah lagi gitu kan. Itu kan menyebalkan gitu ya. Dia jualan sesuatu yang belum terbukti efektif tapi kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sosial media itu lebih banyak dilihat oleh generasi yang lebih muda ya. Contohnya teman-teman ini Gen Z, Centennials, Millennials kayak saya. Kalau saya Millennials, Gen Y ya. Umur sampai 40 gitu kan. Free, gratis ya kan. Orang pakai Facebook gratis. Tinggal bikin aja. Fast and high traffic. Dia trafficnya sangat cepat. Arus berita itu cepat. Arus informasi itu cepat dan sangat tinggi. Kalau kita mau mantengin Twitter dari pagi sampai pagi lagi, itu ada, terus ada. Ya, postingan orang-orang, tweet dari orang-orang, dan sangat cepat. Ya. Situs-situs yang menyediakan berita juga itu lebih mengutamakan kecepatan daripada ketepatan. Itu jeleknya media digital ya. Kadang-kadang keluar berita, besoknya keluar berita lagi yang berisikan mengenai
meluruskan berita yang kemarin gitu. Kan konyol ya. Terus kalau sosial media itu kita gampang mau share. Kita tinggal retweet, kita tinggal share, ya. Kita tinggal posting lagi di grup sebelah gitu kan. Makanya sering referensi itu bukan dari jurnal tapi dari grup sebelah gitu kan. Gampang share-nya. Karena gampang share, akibatnya sangat banyak hoax yang beredar. Udahlah tidak ada dewan redaksi, tidak ada editor, tidak ada proses filtering, tidak ada proses review, gampang lagi di share-nya. Beritanya banyak, arus beritanya cepat, di share-nya gampang. Wah udah, itu sangat ideal untuk menyebar hoax. Makanya di sosial media sangat banyak hoax. Ya, yang menyedihkan hoaxnya itu justru banyak beredar di mana? Di WA grup keluarga. Aduh, itu kadang problem ya. Kita mau luruskan tapi nanti kata karena kita lebih muda gitu kan, jadi sungkan, atau kadang udah kita memberanikan diri untuk meluruskan juga nanti jawabannya cuma ya ini kan cuma sharing, siapa tahu bermanfaat ya kan, paling jawabannya gitu. Soalnya memang didesain buat orang itu pengen nyebarin gitu. Sebarkan berita ini. Anda bisa menyelamatkan nyawa orang dengan cukup menyebarkan berita ini gitu kan. Ya. Ngapain orang stroke harus ditusuk-tusuk jarinya pakai jarum gitu kan? Lamaan nyari jarumnya daripada mending cepet-cepet dibawa langsung ke IGD kan? Orang stroke. Ya ini teman-teman sudah tahu lah ya, sudah banyak tahu sosial media itu apa aja sih. Yang pertama ada profesional, misalnya LinkedIn atau ResearchGate ya. Kalau LinkedIn itu cocok buat misalnya teman-teman mau membangun networking, membangun jejaring profesional dengan para profesional yang ada di mana-mana ya. Kalau ResearchGate itu buat peneliti ya, khusus buat peneliti. Jadi ya sama kayak sosial media, sama kayak Facebook lah ya, sosial media juga sebenarnya. Cuma isinya riset. Nanti kita postingnya bukan posting sembarangan posting, tapi posting publikasi apa yang sudah kita buat gitu ya. Apa project yang sedang kita kerjakan. Lalu ada microblog. Microblog itu contohnya Twitter ya. Jadi kalau dulu orang itu nulis di blog gitu kan. Panjang nulis di blog ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah punya blog ya. Saya juga dulu pernah punya blog, cuma berapa kali bikin blog aja nggak update lagi. Akhirnya ya udah ada microblog semua. Blog-blog itu nggak tahu sekarang masih rame apa enggak gitu ya. Nah, microblog ini membuat kita mudah akses informasi karena kita bisa dapat informasi dari siapa aja bisa nulis, siapa aja bisa bercericit di Twitter. Kadang-kadang malah ada yang memberikan cool tweet, kuliah Twitter. Nah, ini suatu bentuk microblog ya. Bahkan blogger-blogger yang terkenal juga dia pindah ke microblog ya. Ya teman-teman tahu nggak siapa yang blogger yang terkenal banget, hits banget? Raditya Dika ya. Itu blognya dulu Kambing Jantan itu hits banget. Sampai jadi buku, sampai jadi film gitu kan. Nah, sekarang sepertinya lebih aktif di Twitter. Lalu ada fotoblog. Nah, ini mainan teman-teman ya. IG, Instagram, bikin Insta story lah, apalah gitu kan. Ya. Itu sama sih blog-blog juga, cuma isinya foto. Cuma kadang-kadang lucu juga. Eh, harusnya kan IG itu foto blog, tapi malah fotonya itu ya tulisan gitu, tulisan. Jadi sama aja. Lalu ada video blog, atau disingkat apa, vlog ya. Sekarang kan lagi in ya, lagi hits ngevlog, bikin YouTube, bikin vlog di YouTube, bikin review makanan misalnya. Hai guys, hari ini kita mau nyobain ini guys, ini enak banget nih sih makanannya kan gitu ya, vlog. Terus
Ini buat pertemanan. Nah, ini banyak ya. Kalau zaman dulu ada Friendster. Teman-teman masih ngalamin nggak era Friendster? Ini saya masih kuliah Jatinangor dulu ya main Friendster. Ya, malam-malam ke warnet. Nah, dulu belum belum gampang internet, malam-malam ke warnet buka Friendster gitu kan. Ya, terus minta apa? Testi dong gitu. Minta testimonial dari teman-teman ya. Sekarang udah rest in peace ya Friendster, nggak tahu. Terakhir saya cek itu jadi situs game gitu, tapi nggak tahu jadi apa lagi sekarang. Terus ada Facebook. Facebook ini lumayan lama juga bertahannya ya. Saya mulai mulai pakai Facebook itu 2008 kalau nggak salah. Ya, 2008 udah 12 tahunan. Jadi lumayan bertahan karena dia adaptif gitu Facebook ini. Dia terus membuat perubahan-perubahan ya. Ada juga Google Plus, tapi Google Plus ini tidak terlalu populer ya. Cuma dia keuntungannya kalau Google Plus kita bisa menentukan circle-circle ya. Jadi ada circle pertemanan, ada circle kolega di kantor, ada circle keluarga ya. Karena bisa jadi kita mau eh, memposting sesuatu yang target pembacanya adalah teman-teman kita, tapi kita nggak mau eh, kolega di kantor atau keluarga ikut baca. Nah, itu kan kalau di Facebook ribet kan. Jadi yang lebih cocok Google Plus, cuma nggak terlalu populer ya di Indonesia. Lalu ada Pet, ini juga sudah rest in peace ya. Sebenarnya dulu Pet itu bagus karena dia eksklusif gitu. Dia membatasi teman itu cuma 150 doang. Jadi tidak bisa sembarang approve ya. Kita cuma bisa saling berteman di Pet dengan teman-teman terdekat kita aja karena cuma 150. Nah, tapi sama dia dibebasin habis itu ya udah. Akibatnya eh, jadi sama aja kayak yang lain ya. Bahkan yang tadinya kalau Facebook cuma bisa like, dia bisa haha, bisa love gitu ya. Itu ditiru juga sama Facebook. Akhirnya ya eh, kalah-kalah juga gitu ya. Padahal dulu lumayan asik juga ya pakai pet itu. Lalu terakhir ada sosial media untuk chatting ya. Dulu ada BlackBerry Messenger. Nggak tahu udah rest in peace belum? Kayaknya dia berubah bentuk jadi apa gitu ya, jadi aplikasi apa. Ya. Dulu selalu ditanya kan, pin BB apa pin BB? Oh, orang nggak pakai BB ditanya pin BB. Malah disuruh beli BB gitu kan. Beli BB dong. Ya ngapain gitu? SMS aja kalau kalau perlu gitu. Ngapain harus ngikutin orang-orang beli BB biar bisa di BBM gitu kan. Oke. Lalu ada WhatsApp. Ini teman-teman pasti sudah di asing. Ada Snapchat. Saya nggak tahu apa keunggulannya. Yang saya tahu dia cuma bisa bikin muka jadi kucing-kucing, jadi apa gitu ya. Ada WeChat. Ini juga kalau di luar negeri WeChat ini lumayan populer ya. Kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu. Ada Kakao Talk ya. Kalau dulu zaman saya S2 itu kalau pakai Kakao Talk itu hari Kamis dapat tiket nonton gratis gitu ya. Tapi ya saya install buat dapat tiket itu doang. Sekarang nggak tahu. Masih banyak nggak penggunanya Kakao Talk. Lalu ada YM. Nah, ngalamin nggak YM? Yahoo Messenger. Kalau saya dulu ini jadi sarana komunikasi ya, belum zaman ada WhatsApp, belum zaman ada apa Facebook Group bahkan belum ada. Jadi kalau mau rapat online, mau chatting bareng sama teman-teman, itu pakai Yahoo Messenger. Ya. Nah, kalau ini jadul banget nih, teman-teman pasti nggak mengalami MIRC. Nah, nggak tahu kan? Ini jadul banget. Ini zaman saya SMA, chatting pakai MIRC. Ya. Jadi dulu ke warnet chatting MIRC cuma buat nanya-nanyain mahasiswa. Ya, tanya-tanyain tentang kampus-kampus yang ada di Jawa apa aja gitu.
Itu pakai MRC. Sekarang ya udah nggak ada. Dulu sampai ada lagunya MRC itu malam ini Ramli chatting gitu. Sampai ada yang bikin lagunya. Ini beberapa tips buat tiap platform sosial media. Kalau teman-teman mau melakukan promosi kesehatan di LinkedIn, ya, teman-teman perlu gunakan bahasa yang formal, ya, dan pakai pendekatan yang saintifik, ya, karena di situ orang-orang yang eh, sifatnya mencari jejaring networking profesional di situ. Jadi kalau mau memberikan promosi kesehatan di situ ya kita mengikuti platformnya. Kalau kita pakai Twitter ya, itu kita perlu membuat tagar yang menarik. Hashtagnya interesting. Apa? Jadi begitu orang klik hashtag itu, maka muncul. Ya. Kadang-kadang ini karena hashtag ini masuk ke trending topics, kadang-kadang suka di-abuse sama orang-orang. Ya. Kontennya apa, tapi dikasih hashtag yang lagi jadi trending topic gitu, supaya orang ngebaca. Ya. Dan karena dia sifatnya microblog ya, kalau sekarang sih bentuknya udah thread ya. Kalau dulu itu kan nggak bentuk thread gitu, jadi kita harus memisahkan tiap kalimat itu secara bijak ya. Jangan karena dia cuma 140 karakter, kepotong kalimatnya, dilanjutin ke tweet berikutnya, jadi nggak enak gitu. Jadi enaknya motongnya itu pas, satu tweet itu satu atau dua kalimat cukup gitu kan. Itu kalau pakai Twitter. Nah, kalau pakai IG itu tentunya target kita millennials and centennials ya. Kalau baby boomer mungkin nggak banyak yang pakai IG, mungkin sedikit ya. Lalu skill fotografi itu penting ya. Orang buka IG itu mau lihat foto, ya kan? Jadi kalau fotonya nggak menarik ya, orang mungkin nggak baca captionnya di bawahnya, ya. Dan nanti baru caption. Caption itu simple, simple tapi berkesan. Jangan kita buat captionnya panjang lebar gitu, orang males ngapain gitu. Akhirnya yang dilihat fotonya doang, captionnya nggak dibaca. Padahal justru caption itu yang eh, mau kita sampaikan informasi tentang kesehatan, tentang promosi kesehatan yang mau kita sampaikan. Kan jadi miss gitu ya. Berikutnya YouTube ya. YouTube itu kita perlu judul yang clickbait ya, mau nggak mau karena eh, orang itu cenderung mengklik video di YouTube yang judulnya menarik, judulnya bikin penasaran. Judulnya itu wow, sensasional gitu. Nah, terus leadingnya itu harus menarik, jangan sampai kita di awal-awal video walaupun misalnya videonya bagus, kontennya bagus, tapi di awal videonya ngebosenin. Atau awal videonya GJ, nggak jelas. Akhirnya orang, apaan sih ini katanya. Udah, dia akan klik video yang lain karena nggak menarik dari awal. Dan videografi itu penting ya. Dan kalau bisa video jangan terlalu panjang juga, karena kalau terlalu panjang orang malas gitu. Wah, ini kita kan lihat kan dari awal kan, oh ini durasi videonya 5 menit, oh ini durasi videonya 3 menit. Kalau dari awal kita lihat, wah durasi video setengah jam, males gitu nontonnya, ngapain setengah jam, buang-buang waktu nonton satu video gitu kan. Kadang-kadang kalau saya berpikir seperti itu. Kalau Facebook itu kita mentargetkan pengguna internet secara umum, karena dia penggunanya dari berbagai kalangan usia. Facebook itu kita bisa posting tulisan doang, tapi biasanya akan lebih menarik kalau kita posting juga disertakan foto atau video. Jadi orang lihat fotonya dulu, terus oh apa nih gitu. Video oh apa nih baru baca tulisannya. Ya jangan terlalu panjang juga ya.
dan perkuat kontennya ya, karena itulah yang akan kita itulah yang inti dari yang kita sampaikan kepada audiens ya. Kalau di WhatsApp atau Line, sepertinya kita cukup merespon hoax ya, karena sangat banyak hoax yang beredar di WhatsApp dan Line. Di Line saya nggak tahu ya, di WhatsApp terutama tuh banyak banget hoax yang beredar. Dan yang kedua itu kita bisa sharing pernyataan yang resmi dari pihak-pihak yang berwenang ya. Misalnya kalau dalam urusan dalam sekarang kan yang lagi hits itu kan COVID ya, COVID-19. Itu kita share yang dari Kemenkes misalnya, itu kan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Share dari universitas mana, nah, itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Share dari ID gitu kan. Daripada kita share berita-berita atau info-info nggak jelas gitu ya. Kan banyak ya macam-macam yang apalah, ramuan apalah, diapain gitu kan. Terus pakai nama UNICEF lah apa gitu kan. Jadi padahal isinya hoax gitu ya. Untuk account ya, kita perlu kalau account pribadi nih ya, pakai nama yang lengkap dan gambar yang asli ya. Jadi fotonya foto asli, jangan gambar misalnya gambar kartun gitu atau gambar pemandangan. Nanti kurang kredibel ya. Lalu bikin biografi singkat yang powerful, jadi orang tahu oh ini dia adalah seorang medical doctor. Dia adalah lulusan dari Universitas Brawijaya. Jadi orang sudah apa ya istilahnya? Kita sudah membangun kredibilitas dari short biography itu. Ya. Dan tambahkan email atau kalau perlu nomor HP, tapi boleh nggak juga sih kalau nomor HP ya. Jadi orang itu bisa kasih feedback lewat email atau bisa jadi mungkin ada kerjasama gitu ya, menawar kerjasama ya. Kadang-kadang ada yang ngasih job gitu ya. Nah, saya berapa kali dapat job dari Twitter gitu ya, buat jadi pembicara. Oke, ini yang jangan dilakukan. Bikin akun palsu ngapain gitu kan? Coba kita bikin akun resmi untuk kelompok kita atau komunitas atau bikin akun khusus untuk promosi kesehatan itu boleh. Ya. Jangan juga ganti profile picture terlalu sering, nanti orang bingung gitu kan. Ini apa sih? Kemarin profile picture-nya ini, pas dicari lagi udah ganti gitu kan. Apalagi pakai foto alay ya, dark face, males banget gitu kan. Orang udah ini apaan katanya dokter tapi fotonya begini nggak percayalah gitu, jangan-jangan bukan dokter gitu kan. Itu namanya alay gitu kan. Misalnya apa selalu ada atau apa misalnya masih di sini itu kan, terus pakai huruf konsonan semua lagi nggak ada huruf vokalnya, aduh tuh males banget, terus panjang banget gitu kan. Nggak usah alay lah ya, nanti orang jadi nggak percaya walaupun kontennya bener gitu kan. Dan jangan melakukan hyper editing ya terhadap profile picture, ini sering banget gitu ya. Profile picture-nya diedit keren-keren kayak gimana gitu, pas misalnya diundang atau ketemu aslinya ya ternyata kayak begini ya, dari fotonya aja udah bohong ya. Nah, nanti orang juga nggak percaya, berarti yang diomongin bohong juga dong, yang diposting bohong juga dong, kan jadinya gitu. Untuk konten yang pertama kita perlu membuat konten yang original ya. Jadi yang kita posting itu emang ide kita sendiri, bukan modal kopas doang. Kalau modal kopas doang lebih baik bukan kopas tapi share ya. Kita share info dari orang lain. Tapi kalau model kopas doang nanti kita dikira plagiat gitu kan. Ya, masa dokter lulusan dari universitas ini masa plagiat gitu kan. Ya, berarti yang diomongin plagiat juga dong gitu. Nah, akhirnya kita jadi nggak kredibel.
Lalu posting sesuatu yang bermanfaat, ya. Kasih judul yang catchy gitu, jadi orang penasaran pengen baca, ya. Dan kasih foto, tapi fotonya yang nyambung sama kontennya. Kadang-kadang ada juga tuh yang kontennya apa, fotonya apa, nggak nyambung. Dan cari hashtag yang spesifik. Yang jangan dilakukan pertama, nulisnya terlalu panjang. Kalau nulisnya terlalu panjang, orang bosen bacanya, nggak selesai nanti. Atau bahkan dari awal udah, apaan nih panjang, buang-buang waktu baca tulisan sepanjang ini. Nah, nanti malah nggak dibaca. Lalu jangan juga menyalahgunakan hashtag. Tadi udah saya bilang kan, gara-gara kita mau tweet kita ikut di the trending topic, kita pasang hashtag, ya, atau hashtagnya panjang banget gitu kan, atau hashtag nggak nyambung. Dan jangan juga kita posting isu-isu yang sensitif, ya. Orang nggak suka, nanti orang udah antipati dulu, terlepas dari omongan kita benar. Misalnya perbedaan politik, ya, atau membicarakan mengenai perbedaan agama gitu. Nah, itu isu-isu yang sensitif, ya, yang nggak perlu lah kita posting di sosial media. Itu kan tempat umum, ya, semua orang bisa baca. Jadi jangan posting yang sensitif isu. Jangan juga kita share, segala di share, segala di share, segala di share. Kalau kita kebiasaan share semuanya, akibatnya suatu saat kita akan share hoax. Masalahnya ketika kita ketahuan sekali share hoax, kredibilitas kita di dalam pandangan audiens itu akan turun. Dia nge-share hoax doang. Hoax kok di-share gitu. Besok-besok kita share sesuatu yang benar, jangan-jangan ini hoax juga gitu kan. Gitu. Kalau untuk foto, ya mungkin fotografinya perlu yang bagus gitu ya. Jangan kita foto asal jepret, blur, ya, atau jadinya pencahayaannya terlalu terang gitu kan, ya. Atau kalau di Instagram, ya teman-teman tahu lah ya, bisa manfaatkan filter, ya. Ada Juno, ada apa lagi itu namanya, saya juga nggak hafal ya. Terus kasih captionnya yang bagus gitu, karena sebenarnya promosi kesehatan, pesan kesehatan, informasi kesehatan yang akan kita berikan itu kan di captionnya kan, ya. Fotonya itu cuma biar orang tertarik buat baca captionnya, ya. Yang jangan dilakukan yaitu caption terlalu panjang. Nah, kan ini dalam platform Instagram ya, jangan tertulis caption terlalu panjang. Dan jangan segala di posting, ya. Akibatnya orang unfollow. Kalau dikit-dikit posting foto, dikit-dikit posting foto, baru pindah berapa ratus meter posting foto gitu ya. Dan hati-hati nih, jangan share foto pasien, ya, atau identitas pasien. Karena bahaya juga, misalnya gini, teman-teman posting, ya, posting foto. Berarti foto itu ada di sebelah teman-teman ada rekam medis yang kebaca. Rekam medisnya punya siapa? Kalau orangnya nggak kenal nggak masalah. Tapi gimana kalau yang diposting, yang ada di postingan teman-teman itu rekam medis punya saudaranya, follower teman-teman, atau temannya teman-teman, ya kan? Saudaranya orang yang follow account teman-teman, dia bisa komplain kan? Ya. Atau itu atau dia itu selebritis atau pejabat, ya. Bahaya, teman-teman bisa dikomplain atau lebih parah lagi bisa dituntut, ya. Auzubillahi min dzalik, ya. Kalau untuk video, ya, teman-teman bisa gunakan tools-tools yang tersedia, ya. Videografi yang bagus juga perlu, dan teman-teman perlu berpikir tentang editing, ini perlu diedit apa enggak, ya. Dan tadi judulnya harus catchy, ya. Karena orang begitu lihat YouTube itu pengennya nonton yang menarik, dan menarik atau enggak itu yang pertama dilihat adalah judulnya kan. Yang jangan dilakukan adalah buat video konyol dengan identitas dokter, ya. Pakai jas putih tapi joget-joget India lah, joget cahaya-cahaya kayak yang polisi dulu itu, ya. Nah, kan itu nanti
khawatirnya itu akan dikomplain sama kolega-kolega dari teman-teman, ya, atau bahkan bisa bermasalah buat karir teman-teman, ya. Jadi janganlah, ngapain buat video konyol pakai jas putih, pakai identitas dokter gitu kan, ngeprank apalagi gitu ya, ngeprank pasien gitu ya. Nah, lihat nih guys, kita kasih adrenalin guys. Nah, lihat kan guys, mulai sesek. Nah, kan nggak mungkin kan gitu, membahayakan pasien lagi. Wah, itu teman-teman bisa dicekal sama organisasi ya. Dan jangan juga membuat video dengan durasi yang terlalu panjang. Karena satu, orang jadi males, buang-buang waktu nonton video setengah jam, dan kedua, orang bisa bosen. Oke, ini contoh yang bisa teman-teman lihat di YouTube. Teman-teman cari aja di YouTube ya, IKMKP FKUB ya. IKMKP FKUB itu ada channelnya sendiri. Di situ ada video-video dari dokter muda di di rotasi-rotasi sebelumnya, periode sebelumnya, baik itu video edukasi ataupun video dokumentasi. Nah, ini yang ini sebenarnya bisa diklik ya, bisa diklik dan bisa nonton YouTube-nya. Ini sangat bagus. Ini teman-teman dari Puskesmas Dampit, satu lagi dari Puskesmas Kalipare. Mereka buat ini keren banget ya. Ini periode kapan ya? Saya juga lupa. Ini periode kalau nggak salah Oktober sampai Desember 2019 deh. Ya. Ini keren banget dia buat video tentang, yang satu tentang HIV, yang satu tentang MPASI. Yang HIV sangat bagus di videografinya, pesannya kuat, bagus. Yang MPASI ini bagus di proses editingnya. Sebenarnya dia nggak banyak videografinya, ya gitu aja, nggak spesial, tapi editingnya itu keren, jadi edukatif lah. Oke, saya rasa cukup. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di Google Classroom ya, di kolom komentar. Silakan nanti teman-teman bertanya ya. Nanti insya Allah kalau bisa saya jawab ya. Nanti kita langsung diskusi di Google Classroom di kolom komentar sampai pukul 9.40 insya Allah ya. Oke, karena sudah, kita tutup dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.